Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Jadi sekarang Nyai hendak pergi ke Garut? Ia kemudian bertanya. Betul Pak. Apakah Nyai punya saudara atau kenalan di Garut? Tidak. Habis Nyai mau ke rumah siapa? Entahlah Pak. Seorang tua tahu betul keadaan kota Garut. Kota itu penduduknya dari hari ke hari terus meningkat akibat mengalirnya pengungsi-pengungsi dari desa yang merasa tidak aman karena gangguan gerombolan bersenjata. Tahu betul orang tua itu bahwa kota Garut tidak akan sanggup memberikan pekerjaan dan perumahan bagi para pengungsi itu. Tahu juga ia bahwa karena itu para pengungsi itu lama-kelamaan statusnya banyak yang berubah. Sebagian menjadi pengemis yang mengharapkan belas kasihan orang, sebagian menjadi petualang yang mengembara dari satu ke lain tempat, dan sebagian lagi menjadi pencoleng dan penghuni-penghuni gubuk liar. Karena pengetahuannya itu, seorang tua jadi menghela napas. Sayang, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Sayang, ulangnya seraya melemparkan pandang kepada Bu Sumo dan kepada kedua anaknya yang masih tidur nyenyak. Ya, ia menyayangkan kalau sampai perempuan dan anak-anak yang dihadapinya itu kelak terpaksa menjadi pengemis atau menjadi gembel. Sayang, ulangnya. Tapi hanya sampai di situ sayangnya, tak ada kelanjutannya. Sama juga dengan orang-orang kota, merasa sayang melihat pengemis berkeluyuran, merasa sayang melihat begitu banyak wanita yang menjadi tunasusila, merasa sayang melihat gubuk-gubuk pengembara yang didirikan di tepi-tepi jalan dan di tepi kali, dibongkar oleh para petugas. Merasa sayang karena membaca berita di koran-koran tentang dibunuhnya beberapa puluh penduduk dan dibakarnya beberapa puluh rumah oleh gerombolan bersenjata. Sayang, tapi tak ada kelanjutannya, tidak disertai uluran tangan untuk menolong. Sayang kalau Nyai mengungsi ke Garut, kata si orang tua. Ia bangkit dan berkata, mudah-mudahan saja selamat Nyai, ujarnya sambil memutar tubuh lalu melangkah. Tercengang-cengang Bu Sumo menyaksikan kelakuan orang tua itu. Tadinya yang menaruh harapan akan memperoleh uluran tangan, kecewa. Namun hal itu telah merupakan pengalaman baru baginya. Di kampungnya hal semacam itu tak pernah akan terjadi. Akan tetapi orang memalingkan muka dari sesamanya yang dalam kesusahan. Maka dengan pandang bengong Bu Sumo mengikuti punggung seorang tua, kemudian ditolehnya Sumo dan Dali yang masih tidur nyenyak. Wajah anaknya yang tidak berdosa dan kerut-merut di keningnya yang menunjukkan keletihan yang amat sangat adalah seakan-akan mesin peras dengan mana air matanya diperas. Tak kuasa lagi Bu Sumo menahan tangisnya, keinsapan bahwa suaminya kini tak ada lagi untuk menjadi sandaran bagi dirinya dan kedua anaknya telah menambah kesedihannya. Ya Allah yang Maha Agung, mengapa hamba tidak mati saja bersama suami hamba? Oh, perempuan malang itu menangis terisak-isak, alangkah gelap dunia ini baginya. Entah karena tangis ibunya, entah karena sebab lain, Sumo nyatanya bangun. Kemudian melirik ke kanan ke kiri, matanya mengedip-ngedip silau. Tangis ibunya telah membuat ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ia bukan lagi berada di kampungnya. Sadar pula ia mengapa berada di situ. Yang ia belum sadari hanyalah satu hal, yaitu ia sebagai anak sulung tentunya sekarang harus menjadi tulang punggung ibu dan adiknya. Ia belum sempat menyadari hal itu karena tangis ibunya lebih dahulu meminta perhatiannya. Tangis itu menimbulkan beberapa dugaan di kepalanya. Sakit lagi kah ibu? Itulah dugaannya yang paling kuat. Ia bertanya sambil mendekatkan tubuh ke muka ibunya,
tetapi tak terdengar sahutan dari mulut ibunya kecuali gelengan kepala. "Ibu mengapa?" Sumo mengulang. Kali ini Bu Sumo tidak menggelengkan kepala melainkan begitu saja merangkul Sumo dan memeluknya erat-erat. "Tawakallah, Mo. Tawakalah. Tawakalah, Mo. Tawakalah. Nak, kini ayahmu sudah tak ada." Perkataan ibunya sekarang menyadarkan Sumo akan hal yang tadi belum disadarinya. Kini ia sadar bahwa ibunya menangis karena teringat kepada ayahnya. Ia juga sadar sekarang bahwa ia sendirilah yang harus banting tulang untuk membantu ibunya. "Sudahlah, Bu, buat apa susah-susah? Kan Bapak sudah bilang bahwa hidup manusia itu segala-galanya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa." Anakku." Bu Sumo makin terisak dan Sumo didekapnya lebih erat. "Sudahlah, Bu, kan saya masih ada, kan Dali masih ada, kan Ibu masih ada, kan kata Ibu kita tidak boleh putus asa." Pelan Bu Sumo menguraikan pelukannya. Sebagai wanita alim, ia memang selalu mengajar anak-anaknya untuk tidak berputus asa, untuk selalu gembira, untuk selalu penuh harap, untuk selalu iman kepada Tuhan, dan tawakal dalam menempuh ujian. Maka malu terasa dalam hatinya karena kini malah ia sendiri yang putus asa. Ia sendiri yang tidak tawakal, ia sendiri yang tidak dapat menahan hati. Maka dikeringkannya matanya, dibangunkannya Dali. Kemudian setelah masing-masing mencuci muka, berangkatlah mereka meneruskan perjalanannya. Tujuannya masih tetap, yaitu kota Garut. Gubuk-gubuk beratap lalang yang dibangun dengan tidak beraturan di kiri kanan jalan menimbulkan harapan Bu Sumo kalau ia bisa memperoleh sebuah yang kosong. Tapi setelah 4 kali bertanya, yakinlah ia bahwa tidak mungkin memperoleh sebuah gubuk yang kosong. Harapannya kini beralih kalau ada penduduk yang murah hati memberikan tumpangan kepadanya untuk sehari 2 hari. Tetapi harapan itu pun tak menjadi kenyataan meskipun sehari suntuk ia keluar masuk lorong bersama anak-anaknya. Tak ada seorang pun penduduk yang mau memberikan tempat untuk menumpang. Akhirnya setelah hari gelap, terpaksa Bu Sumo berhenti di kaki 5, dan disitulah pengungsi-pengungsi yang malang itu melewati dinginnya malam dengan tubuh lelah dan perut kosong. Seraya merasakan tubuhnya yang letih lesu, terlintas di kepala Bu Sumo niat untuk mencoba cari pekerjaan. Pada pikirnya mustahil penduduk kota Garut tak ada seorang pun yang membutuhkan pembantu. Mesti ada, kata hatinya yakin. Begitulah keesokan harinya dengan diiringkan oleh kedua anaknya dan dengan perut kelaparan, Bu Sumo masuk ke sebuah pekarangan gedung sambil membungkuk-bungkuk menghadap kepada seorang tua yang sedang duduk di beranda rumah menghadapi secangkir kopi yang masih mengepul dan sepiring kecil goreng pisang. "Maaf Pak, saya mau cari pekerjaan. Barangkali Bapak perlu babu atau pengasuh anak-anak?" Acuh tak acuh orang tua itu menjawab, "Maaf, tak ada pekerjaan di sini," katanya tak berlagu dan tampak menoleh. "Atau barangkali Bapak dapat menerima saya menumpang di sini, di mana saja ditempatkannya. Di kebun pun tak apa. Tolonglah Pak, kami ini sedang kesusahan. Kami ini korban gerombolan." Dengan tidak mengangkat muka dan tidak beringsut dari kursinya, orang tua itu mengusapkan tangan. "Tidak ada tempat di sini. Tidak ada tempat." Bu Sumo mundur teratur. Alangkah jauh bedanya orang kota dengan orang desa. Tapi kegagalan itu tak membuatnya ia putus asa. Kini dimasukinya sebuah toko, lalu dengan gaya seorang desa ia berjongkok di hadapan seorang gemuk yang berperut gendut. "Permisi Tuan, saya cari pekerjaan." Belum habis Bu Sumo bicara, pemilik toko itu menggerakkan tangannya berulang-ulang sambil mulutnya juga berulang-ulang mengatakan, Pergi sana, ha? Tak ada kerjaan di sini, tak ada kerjaan di sini."
Tak ada kerjaan, tak ada kerjaan, itulah jawaban yang selalu diterima Bu Sumo sehari ini dalam usahanya mencari pekerjaan. Kini ia duduk melepaskan lelah di tepi lapangan pacuan kuda. Di sebelah kirinya duduk Sumo, sebelah kanannya Dali. Bu Sumo mengurut-ngurut kakinya yang kurus. Sumo mengipas-ngipas dengan topi tikar. Dali termenung dengan pandang murung. Selang sebentar terdengar keruyuk perut sambut menyambut. Harapan untuk memperoleh gubuk kosong telah gagal. Harapan untuk memperoleh pekerjaan pun telah gagal. Tak tahu lagi Bu Sumo di mana malam ini harus menginap. Tak tahu pula apa yang hendak dikerjakannya besok. Lebih tak tahu lagi dengan cara bagaimana ia akan memperoleh makanan. Sedang wajah kedua anaknya yang kerut-merut serta kotor berdebu seakan-akan merupakan pisau yang amat tajam. Mengiris-iris hatinya sakit dan pedih, ngilu dan pilu. Dipalingkan mukanya memandang ke arah gunung guntur yang kelabu mematung. Tapi hatinya tidak ke gunung, melainkan melayang jauh teramat jauh. Sumo kini mulai mengorek keranjang, mengambil keripik singkong, lalu mengunyahnya. Dali mengikuti abangnya dan menyodorkan segenggam kepada ibunya. Ibu mau? Lapar, memang Bu Sumo amat lapar. Ia mengambil beberapa potong dan mencoba mengunyahnya. Kalau dibakar dulu, barangkali enak, Mo. Begitu ia memberi komentar. Tapi bagi Sumo perkataan itu merupakan perintah halus dari ibunya. Maka dengan tak berkata-kata dicarinya ranting-ranting kering di kebun dekat lapangan. Setelah itu dicarinya kertas dan dengan kertas itu ia berdiri di tepi jalan menanti orang lewat. Ada api, Bang? Ia bertanya ke seorang tukang tape yang lewat. Tidak ada, Jang. Tukang tape berjalan terus. Ada api, Bang? Semenit kemudian Sumo berkata lagi, kali ini kepada seorang tua yang memikul keranjang kosong. Ada, kata yang ditanya sambil meraba kantong baju. Kemudian kantong celananya. Kemudian, oh, geretannya ketinggalan, Jang. Barangkali orang ini membawa geretan, pikir Sumo ketika ia melihat lain orang berjalan sambil merokok. Segera Sumo meminta api dan orang itu berhenti kemudian mengulurkan rokok yang sedang diisapnya. Dikiranya Sumo minta api untuk merokok. Untuk ini, Bang, Sumo menjelaskan seraya mengulurkan kertas dan rumput kering di tangannya. Oh, kata orang itu baru sadar, lalu dikeluarkannya geretan. Setelah memperoleh api, segera Sumo kembali mendapatkan ibunya. Dibuatnya tabung kecil, kemudian diambilnya teko dari keranjang. Ia pergi mencari air sumur. Agak tentram juga perut ketiga orang itu setelah diisi dengan keripik bakar dan air sumur. Dali kini berbaring di atas rumput dengan kedua tangannya digunakan sebagai bantal. Kakinya disilangkan, matanya memandangi burung-burung layang yang berterbangan. Tetapi sesaat kemudian burung-burung itu tak nampak lagi olehnya karena pikirannya melayang jauh ke kampung halamannya. Di sana ia tidak kekurangan makan dan tak susah mencari penginapan. Sumo sesaat lamanya duduk termangu di belakang ibunya sambil berpikir keras. Ia kemudian berjalan mondar-mandir di belakang ibunya sambil menggendong tangan. Kepalanya menunduk. Terbawa kesadaran bahwa ia kini menjadi sandaran ibu dan adiknya menyebabkan ia memeras otak. Makin keras ia berpikir, makin jauhlah kakinya melangkah. Tahu-tahu ia telah memasuki kebun orang yang terletak di ujung lapangan. Kebun itu mengingatkan ia ke kebunnya sendiri. Ia tertegun. Sadar bahwa kebun itu bukan kebunnya, ia menghentikan langkahnya. Ia kembali ke tepi lapangan. Ujung lapangan itu telah menarik perhatian karena tepiannya lebih tinggi dari lapangannya sendiri. Sumo menepuk pantat. Pada pikirnya, baik sekali kalau di ujung lapangan itu didirikan gubuk, maka dilayangkan matanya ke kebun. Sayang tak ada bambu, ia bergumam seorang diri. Tapi kakinya melangkah masuk ke kebun, matanya mencari-cari di bawah pohon kelor. Ia melihat 5 belahan bambu bekas pagar. Sumo tersenyum girang, seperti girangnya seorang anak menemukan sarang burung puyuh yang ada telurnya. Di bawahnya belahan-belahan bambu itu ke tepi lapangan dengan golok yang
tak pernah berpisah dari pinggangnya. Mulailah ia bekerja dengan golok pula digali lubang untuk menancapkan tiang. Dengan golok pula ia membersihkan rumput. Tak lama kemudian sebuah kerangka gubuk yang amat sederhana telah terbentuk. Sumo memandangi hasil karyanya dengan perasaan bangga. Ia senyum sendirian, senyum juga di depan ibunya. "Dari mana, Mo? Lama benar?" ibunya bertanya. "Ah, tidak, Bu." Sumo tak berterus terang. Kini ia mulai mengemasi barang-barang dan disuruhnya pula Dali berkemas. Kemudian diajaknya ibunya berangkat. "Kemana, Mo?" "Pindah, Bu." "Pindah?" "Iya." "Kemana?" "Nanti saja saya bilang." Ibunya tak bertanya lagi dan alangkah besar hatinya ketika sesaat kemudian ia telah berdiri di depan rangka gubuk itu. Tetapi Dali ternyata lebih kritis, dengan laku seperti seorang pemilik rumah sedang memeriksa rumah yang baru selesai dibangun oleh pemborong. Ia meneliti hasil karya abangnya, kemudian mengernyitkan alis sebagai tanda kurang puas. Ketika Sumo membentangkan tikar sebagai pengganti atap, langsung saja Dali memberikan komentar. "Kalau hujan, tikar ini tak akan kuat menahan air, Kak Sumo. Kalau terus-menerus kepanasan, tentu lekas rusak." "Ku ganti nanti, Dali. Jangan khawatir." "Pakai apa? Memangnya Kak Sumo punya duit?" "Mengapa bodoh? Daun kelapa kan banyak," kata Sumo. "Melamun saja kakak, kan kebun kita jauh." "Memang di kebun kita saja ada pohon kelapa, di sini juga banyak." "Ya banyak punya orang." Dali tetap sinis. "Punya orang juga kan sama daun kelapa, Li. Apa salahnya?" "Jangan kau sembarang ambil daun kelapa orang, no," ibunya mencampuri. "Tidak, Bu." "Habis?" "Maksud saya akan memburu memetik buahnya. Tentu saya akan mendapatkan upahnya beberapa butir. Apa salahnya sekalian minta daunnya yang kering? Boleh kan?" "Pintar kau," Bu Sumo memuji dengan tulus. Dengan berdirinya gubuk sederhana itu pelan-pelan dalam hati ketiga orang itu tumbuh perasaan bahwa itulah rumahnya, itulah tempat tinggalnya. Adanya tempat tinggal itu telah memberikan sedikit ketentraman kepada hatinya. Tatkala ketiga pengungsi itu bangun dari tidurnya, hari masih gelap, tapi di jalan telah mulai ramai dengan derak bunyi gerobak yang mengangkut hasil bumi ke pasar. Diselang-seling dengan ringkik kuda jantan yang mencium bau betinanya, di kolong-kolong gerobak itu tergantung lentera kecil yang selalu berayun-ayun menuruti irama putaran roda. Melenggok-lenggok, kadang-kadang ke kiri ke kanan, kadang-kadang ke depan ke belakang, di emper-emper rumah yang berada di tepi jalan tergantung lentera kecil-kecil dengan nyala kebiru-biruan sebesar kacang hijau, berkelip-kelip malas menentang kegelapan malam. Rupanya yang berwajib mengharuskan tiap penduduk memasang lentera di emper rumahnya. Ketiga pengungsi itu menggigil kedinginan. Sumo lebih dahulu bangun, hidungnya beringus dan dagunya gemeletuk. Rasa dingin itu telah memaksa ia membungkuk-bungkuk, mengumpulkan rumput-rumput dan ranting-ranting kecil sisa kemarin. Setelah itu ia berlari ke tepi jalan dengan kaki berjingkat-jingkat karena rumput yang diinjaknya terasa dingin bagaikan es. Niatnya hanya satu, yaitu mencari api. Mujur ia, di tepi jalan ia menemukan sebuah puntung obor daun kelapa yang baru dibuang orang. Hampir mati obor itu, Sumo segera menyalakannya kembali dan setelah menyala ia segera kembali ke gubuk. Setiba di gubuk didapatinya Dali sudah bangun. Tubuhnya melingkar dengan kepala disusupkan ke perut ibunya. "Bangun, Li, kita bikin unggun." Sumo menarik kaki Dali. Dengan dagu gemeletuk Dali membantu abangnya, kemudian berdiam sambil membakar keripik dan menghangatkan air. Ketiganya berjongkok sekeliling unggun sambil mengunyah keripik bakar, diseling dengan menghirup air hangat dari tutup teko secara berganti-ganti.
waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.